Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalahkan setan. Bagaimana mengalahkan siasat iblis, bagaimana mengalahkan tipuan iblis, bagaimana mengalahkan ujian dan cobaan iblis. Berbicara tentang iblis dan segala cobaannya saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap orang yang bisa dia jatuhkan. Iblis akan terus berusaha untuk membelenggu siapa saja yang bisa dia belenggu. Apalagi di hari-hari terakhir saudara, firman Allah berkata bahwa ketika iblis tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, dia akan semakin giat bekerja untuk membinasakan, untuk menipu, untuk membelenggu, menyesatkan jiwa-jiwa yang dapat dia sesatkan sebanyak mungkin. Dan tentu saja saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin tersesat, yang ingin tertipu, yang ingin dibinasakan oleh kuasa setan. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus bisa mengalahkan iblis. Kita harus bisa mengalahkan setan. Ketika dia terus berusaha, kita juga terus akan mengalahkan dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan setan dan segala tipuannya di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini saudara. Bagaimana kita mengalahkan iblis dan segala tipuannya, supaya kita menang dan kita diselamatkan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah kisah tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh iblis. Dan Yesus menang. Kita akan belajar bagaimana Yesus mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis, dan kita akan terapkan dalam hidup kita supaya kita mengalami kemenangan atas segala cobaan iblis. Mungkin saat ini ada kehidupan saudara yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang tidak tenang oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dengar saudara, saudara bisa menang, saudara bisa mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan bagaimana kita mengalahkan segala kuasa kegelapan, segala tipuan iblis. Matius pasal yang ke-4 ayat 1-11, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan dijelaskan secara objektif dan benar-benar berdasar kepada setiap kalimat-kalimat firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya pula ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Saudara, lihatlah bagaimana iblis berjuang. Yang dia cobai kali ini adalah Yesus. Siapa Yesus? Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah Yesus jatuh? Bisakah Yesus kalah dari cobaan iblis? Tidak mungkin. Karena dia adalah Allah. Kalau dia bisa jatuh ke dalam dosa, maka dia bukan Allah. Kalau dia bisa kalah dari iblis, maka dia bukan Allah. Tahukah iblis bahwa dia adalah anak Allah? Dia adalah Allah yang maha tinggi? Tahu. Tahukah iblis bahwa tidak mungkin dia dikalahkan? Tentu saja dia juga tahu, karena dia tahu dia adalah Allah. Namun demikian saudara, iblis masih juga berjuang, sekalipun dia tahu bahwa tidak mungkin Yesus dikalahkan melalui cobaan-cobaan yang demikian. Tapi itu pun iblis masih mencoba Yesus. Dengar saudara, betapa giatnya iblis mau menjatuhkan, betapa giatnya iblis mau membinasakan, sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan pun
dia masih berusaha untuk menjatuhkan, padahal tidak mungkin Yesus jatuh ke dalam dosa. Artinya apa, saudara? Kalau Yesus pun masih diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, apalagi saya dan saudara. Kalau iblis masih berusaha untuk membinasakan Tuhan yang tidak mungkin dibinasakan, apalagi saya dan saudara, dia akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia akan terus berjuang bagaimana membinasakan jiwa-jiwa. Dan mungkin hari ini, saudara, hidup saudara sedang diperjuangkan oleh iblis untuk dijatuhkan. Ada beribu macam cara yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Kita akan belajar dari nas firman Tuhan ini, bagaimana supaya menang terhadap segala tipuannya itu. Mungkin hari ini iblis sedang membuat beban hidup saudara berat. Mungkin hari ini iblis sedang menempatkan saudara, memosisikan saudara dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang penuh dengan cobaan. Dan hidup saudara begitu berat saat ini. Dengar saudara, kita bisa mengalahkan iblis. Kenapa kisah Yesus dicobai dituliskan di dalam Alkitab? Supaya kita bisa belajar bagaimana Yesus menghadapi tipuan iblis dan dia menang. Supaya kita juga bisa menerapkan dalam hidup kita bagaimana kita menghadapi cobaan iblis dan supaya kita menang. Jadi saat ini saudara tidak perlu takut. Apapun yang saudara alami, mungkin saat ini saudara sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Apakah itu melalui mimpi, apakah itu melalui kejadian-kejadian. Ada begitu banyak permohonan doa di dalam channel ini, saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Mereka sedang diganggu dalam tidur mereka melalui mimpi-mimpi. Mereka sering diganggu di tengah keluarga mereka. Mereka sering diganggu melalui kejadian-kejadian aneh dan sebagainya. Tidak usah takut, saudara. Tidak perlu takut. Kita akan mengalahkan iblis. Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa iblis. Itu sebabnya kita akan menang. Mari kita hadapi segala tipuan iblis. Mari kita hadapi segala cobaan iblis. Mari kita hadapi segala siasat iblis. Dan kita akan menang sama seperti Yesus menang. Saudara, di dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus dicobai, tetapi melalui proses Yesus dicobai, lihat ayat yang ke-11, saudara. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya waktu itu iblis gagal, Yesus menang atas segala tipuan iblis, dan akhirnya iblis meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat pun datang melayani Yesus atas kemenangannya terhadap tipuan dan cobaan iblis. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Yesus melawan iblis? Bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus dalam setiap pencobaan-pencobaan yang dia alami? Dan saat ini kita akan belajar, saudara. Yang pertama yang menjadi kunci, yang menjadi rahasia kemenangan Yesus atas tipuan dan cobaan iblis ada di ayat yang pertama, saudara, di mana dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi
Pencobaan yang dialami oleh Yesus itu semuanya ada di dalam penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus sedang memenuhi dia, Roh Kudus sedang ada pada dia ketika dia menjalani proses pencobaan iblis. Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menyertai saat Yesus mengalami pencobaan iblis. Itu sebabnya, saudara, iblis dikalahkan karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa setan, dari segala kuasa iblis. Yesus menang menghadapi segala cobaan karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Karena ada kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis yang menyertai, yang menguasai Yesus. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, dalam saudara menghadapi segala cobaan dan segala tipuan iblis di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara membutuhkan satu kuasa yang lebih besar dari segala kuasa iblis. Saudara membutuhkan satu kekuatan yang lebih besar dari segala kekuatan iblis. Itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa iblis, saudara. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam menghadapi dan mengalahkan segala tipuan dan siasat iblis. Saudara, kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah, bahkan mungkin menjadi pelayan, tetapi mereka begitu gampang dikalahkan, mereka begitu gampang ditipu, dibelenggu dan dijatuhkan oleh iblis. Kenapa, saudara? Karena kita tidak akan mampu menghadapi tipuan iblis melalui kekuatan kita. Kita tidak akan mampu, saudara. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada umat-umat Tuhan, ada orang-orang Kristen yang tidak sadar akan peran dan kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan gampang ditipu, dibelenggu, dijatuhkan oleh iblis. Ada begitu banyak malah orang alergi juga kepada peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Begitu menyedihkan, saudara. Apa jadinya kalau Roh Kuduslah yang diberikan oleh Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis, lalu kemudian datang orang-orang akhirnya alergi terhadap Roh Kudus, terhadap peran Roh Kudus, terhadap karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Padahal itulah yang diberikan oleh Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi segala tipuan iblis. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara menyadari begitu pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah saudara menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah maka saudara akan mampu menghadapi dan mengalahkan segala tipuan iblis yang selalu dan terus akan berusaha untuk menjatuhkan saudara di sepanjang kehidupan saudara? Dan pertanyaan selanjutnya, adakah Roh Kudus saat ini sedang memenuhi kehidupan saudara dan memberi saudara kekuatan untuk melawan segala tipuan iblis? Kalau saat ini saudara belum menyadari bahwa betapa pentingnya Roh Kudus, di mana dialah kekuatan, dialah pribadi, dialah kuasa yang diberikan oleh Allah bagi kita dalam menghadapi segala tipuan iblis. Saat ini sadarilah saudara
bahwa saudara membutuhkan Roh Kudus untuk memberi saudara kekuatan, untuk memberi saudara power dalam menghadapi segala kuasa iblis, dan saudara mampu mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis. Dan kalau saat ini saudara menyadari, bukalah hati saudara, minta dan undanglah Roh Kudus mengalir memenuhi kehidupan saudara. Undanglah Roh Kudus untuk memberi kekuatan dalam kehidupan saudara. Engkau perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saudara perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi hidupmu saat ini. Biarlah Roh Kudus itu menguasai hidupmu saat ini dan memberi engkau kekuatan dalam menghadapi segala tipuan dan siasat iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita dalam menghadapi iblis. Roh Kuduslah kekuatan kita untuk mengalahkan segala kuasa dan tipuan iblis. Biarlah saat ini saudara, kita selalu merindukan Roh Kudus. Biarlah saat ini kita buka hati kita dan biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, yang menjadi kunci untuk umat-umat Tuhan bisa mengalahkan setan, mengalahkan iblis adalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara, ada hal-hal yang menggelikan seringkali. Ada orang-orang yang berpikir bahwa iblis takut kepada satu benda. Misalnya saudara, saya pernah mengalami dan mendengar satu kejadian di mana ada orang Kristen yang dia merasa sering kali ketakutan, sering kali diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian sudah tahu apa yang dia lakukan. Ada keluarganya yang memberi nasihat supaya dia mengambil minyak babi. Lalu kemudian menyiramkan minyak babi itu ke atas atap rumahnya saudara. Bayangkan betapa menggelikan, betapa lucunya dan betapa bodohnya orang ini. Karena iblis tidak pernah takut kepada babi. Iblis tidak pernah takut kepada benda-benda. Iblis tidak pernah takut kepada binatang. Tapi yang iblis takuti adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada lagi orang yang membuat jimat-jimat, tangkal-tangkal untuk melawan iblis. Ada benda-benda, ada kain-kain, ada jimat-jimat tertentu yang ditempatkan di rumahnya dengan pemikiran bahwa iblis takut kepada benda itu. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda-benda seperti itu. Ada juga seringkali saudara, saya dengar ada orang-orang atau ibu-ibu yang sedang hamil, lalu kemudian membawa satu benda kemanapun dia pergi supaya kandungannya tidak diganggu oleh iblis. Dengar saudara, iblis tidak pernah takut kepada benda apapun. Yang iblis takuti hanya satu, yaitu Tuhan. Yang iblis takuti hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus, tidak ada yang lain. Kalau saudara berpikir bahwa iblis takut kepada sesuatu, saudara bodoh. Saudara tertipu oleh iblis. Karena hanya satu yang dia takuti, yaitu kekuatan Roh Kudus. Kalau saat ini saudara mau mengalahkan iblis, kalau saat ini saudara mau iblis takut melihat saudara, maka hidup saudara harus dipenuhi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi itu yang pertama saudara, bagaimana iblis dikalahkan oleh Yesus, dan bagaimana kita bisa mengalahkan iblis melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya bukalah hati saudara, biarkan Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan saudara. Yang kedua saudara, bagaimana mengalahkan iblis. Untuk mengalahkan iblis, kita bisa lihat apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Cobaan seperti apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Artinya apa saudara? Untuk mengalahkan musuh, kita harus tahu siasat, cara, strategi yang digunakan oleh musuh untuk
memerangi kita. Dalam peperangan, hal yang paling penting dipahami oleh satu pasukan yang sedang berperang melawan musuhnya. Pasukan tersebut harus tahu siasat apa yang dipakai oleh musuhnya untuk melawan dia, supaya dia tahu bagaimana melawan musuh tersebut. Kalau dia tidak tahu siasat musuh, maka dia akan gampang dikalahkan. Demikian juga dalam kita melawan iblis, saudara. Kita harus tahu siasat apa yang dipakai oleh iblis untuk melawan dan menjatuhkan kita, untuk menipu dan menyesatkan kita, supaya kita bersiaga dalam strategi-strateginya tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, saudara, ada 3 siasat iblis yang perlu kita kenali, yang perlu kita sadari supaya kita berjaga-jaga dalam area itu. Ada 3 area yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan setiap kita. Kita perlu kenali, kita perlu sadari akan hal itu supaya kita berjaga-jaga. Kita lihat area pertama, tipuan yang dilakukan oleh iblis adalah keinginan daging. Itu bisa kita lihat di ayat 3, saudara. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi pada waktu itu iblis mencoba Yesus dengan memerintahkan dia mengubah batu menjadi roti. Dan lihat, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu. Ayat 2 dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus sedang ada dalam situasi kelaparan. Ada keinginan daging, ada kebutuhan daging, ada kebutuhan tubuh, yaitu makanan. Tubuhnya sedang lapar. Dia sedang memiliki keinginan, yaitu keinginan terhadap makanan, karena dia sedang ada dalam situasi kelaparan. Dan iblis tahu akan hal itu. Ada kebutuhan daging Yesus, kebutuhan tubuh Yesus, yaitu makanan. Itu sebabnya dia mencobai Yesus dalam hal itu. Dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalahkan, kalau saudara rindu mengalahkan setan, kenalilah di mana saudara seringkali ditipu. Kenalilah siasat iblis untuk menjatuhkan saudara. Yang pertama yang harus saudara tahu adalah iblis akan berusaha menjatuhkan saudara dalam keinginan-keinginan daging saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang akhirnya jatuh dalam dosa seks, perzinahan, dan sebagainya? Keinginan daging. Kenapa ada keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan? Karena keinginan daging. Iblis mencobai mereka dalam keinginan daging. Kenapa ada orang-orang korupsi padahal sudah kaya raya? Karena keinginan daging. Ada begitu banyak keinginan-keinginan daging, baik itu harta, baik itu seks, baik itu kedudukan, dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan daging manusia, dan iblis akan selalu berusaha menjatuhkan manusia dalam keinginan-keinginan dagingnya tersebut. Hari ini saudara harus sadar bahwa iblis akan berusaha menjatuhkan saudara melalui keinginan daging saudara. Itu sebabnya berjaga-jagalah, kuasailah diri saudara, andalkan Roh Kudus, karena kita membutuhkan Roh Kudus dalam kita menguasai keinginan daging kita. Kalau tidak, iblis akan menghancurkan saudara babak belur. Kalau saudara tidak tahu bahwa keinginan daging saudara lah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Itu yang pertama yang harus saudara kenali. Siasat iblis untuk menjatuhkan saudara adalah melalui keinginan daging. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 5 dikatakan, setelah gagal melalui keinginan daging, iblis pakai cara kedua, strategi kedua. Apa itu? Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci,
dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara, yang kedua di sini, Yesus dibawa oleh iblis ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan menyuruh dia untuk menjatuhkan diri, karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakinya. Apa itu, saudara? Naik ke tempat tinggi dan menjatuhkan diri, lalu kemudian nanti ditopang malaikat-malaikat. Bukankah itu masalah pengakuan? Kalau nanti menjatuhkan diri lalu ditopang oleh malaikat dan akhirnya diakui oleh orang banyak, sesuatu yang luar biasa. Diakui oleh orang banyak bahwa Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, dari tempat yang tinggi tetapi tidak apa-apa. Wow, hebat. Saudara, yang kedua, strategi iblis untuk menjatuhkan Yesus yang juga akan terus dia pakai untuk menjatuhkan kita adalah melalui pengakuan, supaya dianggap hebat, supaya dianggap luar biasa, supaya dianggap kaya, supaya dianggap berkuasa, supaya dianggap pandai, supaya dianggap cerdas, supaya dianggap terpandang, supaya dihargai, supaya dihormati, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengakuan. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan manusia melalui pengakuan. Bukankah supaya diakui, manusia seringkali melakukan apapun? Supaya diakui, manusia rela mengerjakan apapun. Kenapa? Tadi sudah saya singgung dalam keinginan daging. Kenapa manusia sudah kaya raya tapi masih korupsi? Kenapa manusia sudah punya segala sesuatu tetapi masih korupsi? Supaya diakui. Kenapa manusia kepingin jabatan, kepingin menjadi orang berhasil sukses? Supaya diakui. Kenapa manusia menginginkan benda-benda mewah dan sebagainya? Supaya diakui. Ada banyak hal tidak salah dalam hal itu, saudara. Menjadi orang sukses tidak salah. Memiliki barang-barang mahal tidak salah. Tetapi hati-hati. Di sanalah iblis seringkali pakai untuk menjatuhkan kita melalui keinginan akan pengakuan, kebutuhan akan pengakuan. Jangan sampai supaya saudara diakui sebagai orang hebat, diakui sebagai orang cerdas, orang yang sukses dan sebagainya, saudara menghalalkan segala macam cara. Hati-hati. Iblis akan memakai di area pengakuan untuk menjatuhkan saudara. Lalu kemudian ketika iblis kalah, gagal dalam metode dan strategi kedua ini, dia pakai strategi ketiga. Apa itu? Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yang ketiga, saudara, yang dipakai oleh iblis masih tidak jauh, yaitu keinginan akan kemegahan dunia. Iblis memperlihatkan kemegahan dunia kepada Yesus, lalu dia berkata, "Semuanya ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku." Ada begitu banyak orang rela menyembah iblis demi mendapatkan kemewahan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang yang pergi ke dukun-dukun untuk mendapat kesuksesan dan kemegahan dunia. Ada begitu banyak orang pergi ke gunung-gunung
untuk mendapatkan kesuksesan dan kemegahan dunia. Karena itulah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Saudara, jangan-jangan saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudara salah satu orang yang pernah ditipu oleh iblis. Demi mendapatkan kemegahan dunia, saudara rela mengerjakan sesuatu yang salah. Saudara rela tunduk kepada iblis. Dengar saudara, hati-hati. Kalau iblis telah mengalahkan dan menipu kita, maka neraka yang akan menjadi bagian kita. Itu sebabnya, kalahkanlah iblis. Bagaimana caranya? Kenali area iblis mencobai. Area yang pertama yaitu dalam keinginan daging. Area yang kedua yaitu dalam keinginan akan pengakuan. Area yang ketiga yaitu dalam keinginan kemegahan dunia. Hati-hati terhadap semuanya itu, karena itulah yang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, cara untuk mengalahkan iblis. Yang pertama dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, yang kedua dengan mengenal di area mana dia mau menjatuhkan kita, dengan mengenal strategi-strategi dan siasat iblis. Yang ketiga saudara, kita bisa melihat ketika iblis mencobai Yesus ada 3 kali. Setiap kali iblis mencobai Yesus, maka Yesus menjawab. Misalnya ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lalu kemudian kedua kali lagi Yesus dicobai. Lalu dijawab oleh Yesus, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Lalu kemudian yang ketiga kali iblis kembali mencobai Yesus. Lalu dijawab, ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Apa ini saudara? Firman. Jadi setiap kali Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu lawan dengan perkataan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa? Yesus memahami firman itu dan Yesus melawan iblis melalui firman itu, melalui pemahamannya akan firman itu. Artinya saudara, kalau saudara mau menang atas iblis, saudara harus memahami firman Tuhan, harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Dan kemudian saudara harus lawan iblis melalui firman itu. Kalau tidak, saudara akan ditipu. Saudara pikir saudara sedang melakukan apa yang baik, tapi sebenarnya saudara sedang melakukan kehendak iblis. Karena tidak selalu yang baik itu adalah benar menurut firman Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, pahamilah firman Tuhan dan lawanlah iblis melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, di mana kita sudah belajar bagaimana kita melawan dan mengalahkan setan. Yang pertama, lawanlah dan kalahkanlah setan melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, lawanlah setan dengan mengenal di mana area-area dia mencobai kita supaya kita kalahkan dia. Yang ketiga, lawanlah setan dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Lawanlah setan, kalahkan setan dari kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini saudara. Mari tundukkan kepala, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, di mana mereka telah belajar bagaimana mereka bisa mengalahkan setan. Bahwa kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan Roh-Mu, bahwa kami harus mengalahkan setan dengan mengenal strategi dan siasat dan tipuan setan, dan kami harus mengalahkan setan dengan kekuatan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, jamah berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan setan dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin selama ini, bahkan mungkin saat ini, ada mereka yang sedang diganggu dan seringkali diganggu oleh kuasa setan.
Biarlah melalui renungan firman malam hari ini, mereka menjadi pribadi yang tangguh kokoh berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan mengalahkan segala tipuan setan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, pakai mereka untuk mengalahkan segala kuasa setan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini. Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal
yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan
Angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara,
Kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan
Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.